warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Ogi, Oglu Guruku, channel pendidikan mencerdaskan generasi bangsa. Sebelum kita membahas pertemuan pada hari ini, jangan lupa berikan dukungan terbaik kalian dengan cara memberikan like, komen, dan yang paling penting subscribe dulu dong, agar channel ini tetap berkembang dan bisa memberikan wawasan yang luas untuk kalian terkait dengan permasalahan lingkungan dan lingkungan sekitar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas masih seputar klasifikasi sungai. Hari ini kita akan membahas sungai berdasarkan sumber airnya. Oke. Klasifikasi sungai berdasarkan sumber air itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah sungai hujan, yang kedua sungai geyser, yang ketiga adalah sungai campuran. Nah, di layar teman-teman bisa lihat ini adalah contoh sungai yang ada di Indonesia, eh, terutama ya mendekati ibu kota Jakarta. Ini yang dikenal dengan Sungai Ciliwung. Nah, Sungai Ciliwung ini kalau teman-teman lihat di Jawa Barat itu kan nggak ada salju ya, hanya ada hutan tropis. So pasti dapat disimpulkan bahwa Sungai Ciliwung dan Sungai Bengawan Solo, Sungai Brantas, dan sungai lain-lainnya itu yang cenderung berada di daerah hutan hujan tropis, maka itu disebut sebagai sungai hujan. Ini adalah sungai hujan. Kenapa? Karena dia berasal dari aliran, sumber airnya itu berasal dari curahan air hujan. Kemudian yang kedua, ada lagi namanya sungai, nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah geyser atau bongkahan es. Nah, so pasti sungai-sungai yang mendekati bongkahan es ini berarti dia berasal dari es yang meleleh, maka disebut sebagai sungai geyser. Nah, untuk sungai geyser itu sendiri, contohnya banyak, teman-teman. Ada sungai Rhine di Jerman, hulu sungai Rhine di Jerman. Di sini saya cantumkan sungai Rhine adalah salah satu sungai terbesar di Eropa dan hulunya berasal dari lelehan es di pegunungan Alpen. Ini adalah sungai geyser yang pertama. Kemudian ada lagi namanya Sungai Gangga di India. Nah, teman-teman bisa memahami bahwa India itu di bagian utaranya itu adalah Himalaya. Berarti Himalaya itu kan banyak es atau salju-salju abadi atau geyser. Berarti dapat simpulkan bahwa sungai-sungai yang mengalir ke India itu cenderung kategorinya adalah sungai hulunya ya, hulunya sungai geyser. Tetapi di bagian hilirnya sudah masuk ke dalam kategori sungai campuran. Nah, untuk hulu Gangga ini masuk ke dalam sungai geyser, di mana sumbernya berasal dari geyser pegunungan Himalaya. Kemudian ada lagi sungai di dekat pegunungan Alpen. Contohnya adalah sungai-sungai yang ada di Swiss, Austria, kemudian ada Italia. Nah, itu biasanya berasal dari lelehan geyser yang ada di pegunungan Alpen. Nah, berarti sungai-sungai tersebut masuk ke dalam sungai geyser juga. Kemudian ada lagi namanya sungai geyser Himalaya, seperti sungai Yarlung Sangpo, sungai Brahmaputra yang ada di India juga. Nah, ini masuk juga ke dalam kategori sungai geyser. Kemudian yang terakhir adalah sungai campuran. Nah, campuran itu maksudnya adalah airnya itu berasal dari dua ini. Berasal dari air hujan, kemudian dia berasal juga dari geyser. Nah, berarti kalau seperti ini, teman-teman bisa lihat bahwa sungai Gangga bagian hilir berarti itu masuknya ke campuran. Nah, di Indonesia ternyata ada sungai yang kategorinya masuk ke dalam sungai campuran. Oke, ini adalah sungai campuran. Di Indonesia sungai campuran itu ada dua, yaitu adalah Sungai Digul dan Membramo. Dua-duanya itu terdapat di Papua, Indonesia. Oke. Nah, teman-teman lihat, kita bisa lihat di Google Map. Ya, kita cek di Google Map. Ini adalah Sungai Digul. Kita pakai citra satelit. Nah, teman-teman lihat di layar, ini Sungai Digul. Sungai Digul itu ada hilirnya atau muara Sungai Digul itu terdapat di Papua bagian selatan. Oke, Papua Selatan. Nah, teman-teman lihat di sini, di Papua itu sendiri banyak geyser, terutama di sini ya, di Puncak Jaya, Puncak Cerikora, ini juga terdapat geyser. Nah, ini Sungai Digul.
Mana tadi? Nih, Sungai Digul. Nah, teman-teman lihat kita cari hulunya dari hilir, inilah Sungai Digul, aliran sungainya, kemudian naik ke atas, dia ke utara, kemudian teman-teman lari ke sini, nih, dia lari ke sini. Nah, nih, kemudian di aliran ini ada juga cabang sungainya lari ke sini, sama ada yang ke sini. Nah, teman-teman lihat di sini, Sungai Digul, oke, ini aliran sungainya. Nah, ini glacier nih teman-teman. Oke, di sini tuh glacier tuh. Glacier, kemudian dia turun cair, kemudian dia masuk ke Sungai Digul. Oke. Nah, dia lari ke Sungai Digul. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua ada lagi namanya Sungai Membramo. Kita cek Sungai Membramo. Ini juga ada di Papua. Tapi dia berada di Papua Utara. Nah, ini Membramo. Kalau teman-teman lihat, ini adalah hilir Sungai Membramo atau muara Sungai Membramo. Ini adalah aliran sungainya nih, udah kelihatan ya, gede banget. Nah, hulunya dia geser ke sini nih, tuh. Dia lari ke sini. Oke. Tapi ada yang panjang ya sungainya ya. Ada yang sampai ke sini. Nah, masuk ke sini. Tuh, masuk ke aliran sungai ini. Nah, di sini dia mendapatkan suplai dari lelehan glacier, yaitu di Puncak Mandala. Nih, Puncak Mandala ini ada glacier juga. Turun, dia masuk ke sini. Atau dia juga bisa mendapatkan suplai air glacier dari sini. Oke. Panjang ya. Kemudian dari glacier ini dia juga bisa dapat supply nih. Di sini juga bisa. Oke, itu ada dua sungai yang kategorinya adalah sungai campuran di Indonesia. Ya, sebelum kita tutup, saya simpulkan kembali, sungai berdasarkan sumber air cuma ada 3, gampang sekali ya teman-teman. Yang pertama adalah sungai hujan, berarti berasal dari curah hujan. Yang kemudian sungai glacier, berarti berasal dari lelehan es. Yang terakhir adalah sungai campuran, berarti kombinasi. Airnya itu berasal dari sebagian dari lelehan es dan juga berasal dari curahan air hujan. Oke, semoga teman-teman paham. Dukung terus channel Ogi dengan cara memberikan subscribe dan like terbaik kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.